Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam acara refleksi firman Tuhan pada malam hari ini. Salam. Bersama-sama kita akan belajar sebuah tema yang menarik. Sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 64. Saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, menghadapi tantangan berat, 3T, yaitu T pertama itu tengku, T kedua tikus, dan yang ketiga T tengkulak. Tengku waktu itu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Masalah bagian Indonesia di Kalimantan Utara yang Perdana Menterinya Malaysia itu adalah Tengku Abdul Rahman. T itu tikus, tahun itu bukan main. Merajalela wabah hama tikus sehingga petani kalang kabut. Untuk memberantasnya itu didatangkan tentara-tentara terjun ke masyarakat. Bersamaan itu juga masalah ekonomi, para tengkulak. Tengkulak itu adalah pemborong-pemborong yang luar biasa, pemodal-pemodal besar yang menekan harga, menjual harganya mahal, tapi membeli dari produk-produk masyarakat sangat minim. Itulah yang terjadi. Sebuah komunitas di pedesaan yang terdiri dari petani mengantisipasi peristiwa yang demikian, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan musim paceklik. Mengatasinya dengan cara membuat lumbung paceklik. Apa artinya lumbung paceklik? Itu mereka, masyarakat petani, terutama yang hanya sekedar buruh tani saja, bukan sebagai petani penggarap, ini masalahnya, yang mengalami suatu penderitaan berat. Hasil panenan yang mereka peroleh dari bawon, yaitu upah dari menuai padi yang mempunyai lahan pertanian, mereka kumpulkan, mereka himpun di sebuah lumbung. Nah, penggunaannya nanti pada musim paceklik baru dibuka lumbung itu, dan bagi yang membutuhkan untuk mengambil padi yang disimpan, dimulai dengan cara bergiliran. Yang membutuhkan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Yang menarik di sini adalah membangunnya lumbung itu. Biasanya kalau hanya yang punya garapan sawah yang bermodal besar, mereka membangunnya secara sendiri, mampu, tapi juga lama, berhari-hari. Nah, masyarakat yang berinisiatif membangun lumbung paceklik mengerjakannya secara bersama-sama. Mereka bergotong royong dengan mengambil tiang-tiang bangunan lumbung itu dari pohon-pohon kelapa yang sudah tua, yang mempunyai dari warga yang tergabung. Lalu mereka belah, dipotong-potong menjadi bahan untuk tiang dan untuk landasan daripada lumbung, serta kerangka-kerangkanya itu dari pohon kelapa. Bersama-sama dikerjakan
pada satu saat mereka berkumpul, bergabung pagi-pagi, lalu membagi tugas masing-masing dengan kebisaannya. Ada yang tukang kayu, bisa membelah kayu kelapa itu untuk diribas supaya halus dan bisa dipakai untuk tiang penyangga. Dalam pekerjaan membangun ini bersama hanya cukup 1 hari selesai. Ukuran ya sekitar diameter 5 kali 5 meter persegi dalam bentuk baju sangkar, lalu dilapisi dengan seng di luarnya, setelah didinding dengan anyaman bambu, lalu dilapisi dengan seng keliling atas dan bawah untuk menjaga supaya tidak dilubangi tikus. Nah, masyarakat petani yang hanya sekedar sebagai buruh, mereka hasil dari upah-upah menuai, mereka kumpulkan masuk ke dalam lumbung tersebut penuh. Ya, sekitar masing-masing sekitar 10 kilogram dapat menyisihkan hasil bawon atau hasil menuai padi masyarakat. Mereka sudah dikeringkan dengan bersih, kering, masuk ke dalam lumbung. Nah, kapan itu digunakan? Mereka menggunakannya waktu musim paceklik. Biasanya paceklik itu tanaman padi baru berusia 3 bulanan, dan biasanya masyarakat juga sudah mulai kehabisan padinya yang dihasil dari tuaian bawon itu. Nah, mereka membutuhkan suatu suplai beras padi yang dimaksudkan. Biasanya itu musim 3 bulan tanam padi, belum waktunya untuk dipanen lagi. Masih dalam bentuk tanaman yang mungkin sedang berbunga padinya itu. Nah, sambil menunggu musim panen, itulah saat paceklik yang tidak ada, biasanya simpanan hasil panen yang mereka peroleh sudah mulai nipis, habis, bahkan mungkin bisa habis. Nah, mereka mulai bersama-sama oleh pengurusnya untuk siapa yang membutuhkannya. Yang menarik cerita ini adalah betapa pun mereka musim paceklik tetapi dapat mengatasi secara bersama apa yang menjadi penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Ya memang kebanyakan hanya buruh tani saja yang penggarap-penggarap luas itu. Mereka tidak kehilangan, kadang-kadang panenannya bisa 3 kali panenan masih belum habis. Ini biasanya kalau yang buruh tani itu hanya ya sekedar panen, habis, dimakan, sudah. Ini suatu gambaran daripada kerjasama masyarakat yang mungkin tradisional. Tapi yang saya maksudkan dari kisah ini adalah bagaimana masyarakat memberdayakan diri masing-masing sebagai satu komunitas mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Dari firman Tuhan yang saya akan bacakan nanti, mungkin inilah satu contoh visi daripada Allah atas karyanya bagi umat manusia. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, saya akan baca beberapa dari ayat 12 sampai dengan yang ke-28 saja.
Demikianlah dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai secukupnya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa dibaca di masing-masing. Inilah satu komunitas tubuh Kristus, yang itu adalah gambaran untuk Rasul Paulus dalam menekankan anggota tubuh sebagai gereja, orang-orang yang percaya dalam komunitasnya, satu komunitas tapi merupakan beberapa anggota, terdiri bermacam-macam bagiannya. Seperti tubuh, ada kepala, dalam kepala itu ada mata, ada telinga, ada penciuman. Di badan itu ada tangan, ada lengan, ada jari, bagian-bagian tubuh yang lainnya, anggota-anggota. Tentu masing-masing tidak semuanya adalah tubuh, tapi satu dengan yang lain saling terikat dalam kebersamaan sebagai tubuh yang satu dan berfungsi untuk mengatasi, memikul beban, sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasalnya yang ke Galatia pasal 6, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dalam bahasa Jawa itu sangkul sinangkul. Jangan saja dipelesetkan menjadi songkol sinongkol. Itu sikut menyikut. Tidak demikian. Sebagai satu tubuh yang bermacam-macam anggota itu bertolong-tolongan memikul beban. Ketika kaki melakukan sesuatu, keseimbangan yang lain juga yang mengikuti. Tangan bekerja, kaki, mata, telinga, dan apa saja bagian tubuh yang lain juga ikut. Inilah satu komunitas dalam kebersamaan, dalam membangun sesuatu untuk dapat mengatasi, adalah bagian yang memang merupakan panggilan
dalam mengatasi bersama hal-hal beban kehidupan yang dialami pada zaman yang tertentu. Gambaran yang indah mengenai visi Allah ini atas komunitas, suatu persekutuan, suatu kumpulan, atau dalam hal ini gereja merupakan tubuh Kristus dan peranannya masing-masing anggota adalah sudah dianugerahkan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus tadi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayatnya yang ke-27. Jadi Allah sudah memperlengkapi juga bagian-bagian tubuh masing-masing sesuai dengan bagiannya, peranannya, tapi juga tidak terlepas dari ikatan-ikatan, sendi-sendi dalam tubuh, ikatan-ikatan saraf dalam tubuh yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ketika yang satu bergerak, berbuat, yang lain juga memberikan support, dukungan. Yang satu mengalami kesusahan, yang lain juga merasakan hal yang sama. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itulah gereja, dilengkapi dengan bermacam-macam karunia yang telah Tuhan berikan. Dalam hal ini gambaran Rasul Paulus sebagai anggota tubuh. Tangan tidak bisa berkata, saya tidak membutuhkan kaki karena saya bukan tubuh. Tidak begitu. Masing-masing membutuhkan. Tolong-menolong itu adalah suatu bagian panggilan bersama dalam rangka membangun untuk melayani masing-masing. Saudara-saudara, GKSBS Pademangan Siluam akan punya hajat besar tanggal 5 sampai 8 menjadi tuan rumah musyawarah majelis sinode GKSBS. Masing-masing anggota tubuh sebagai satu gereja tentunya juga akan dilibatkan atau melibatkan kebersamaan dalam rangka menyongsong, mempersiapkan dan melaksanakannya. Apalagi kalau kita dengar bahwa dalam bentuk dana yang dibutuhkan cukup begitu besar. Apalah artinya sebagai anggota tubuh kalau tidak dilibatkan di dalam memikul beban, tolong-menolong untuk mencukupkan memikul beban daripada kebutuhan musyawarah yang dimaksudkan. Hanya refleksi malam hari ini adalah mengingatkan kita sekalian bagaimana sulitnya kita mungkin melaksanakan partisipasi. Apa yang menghalangi kita menceritakan kebutuhan kepada sesama? Apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk memperhatikan dan membantu
memikul beban orang lain. Itulah suatu persoalan yang harus kita hadapi sebagai anggota tubuh Kristus, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji dan syukur, ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat karunia. Pada malam hari ini kami boleh datang bersama-sama memohon penyertaan dan penguatan kami sekalian melalui sabda firman-Mu ini. Kami boleh diingatkan sebagai anggota tubuh, merupakan bagian satu dengan yang lain, ketergantungan, interdependensi antara satu dengan yang lain dalam memikul beban, membangun suatu pelayanan yang berarti. Tuhan menolong dan memberkati, terkhusus KSP Palembang Siloam yang menjadi tuan rumah, menjadi pelaksana terselenggaranya musyawarah majelis sinode yang ke-13 pada tanggal 5 sampai 8 yang akan datang di bulan Agustus. Tuhan menyertai, mampukan kami, mengingatkan kami kesanggupan sebagai anggota tubuh Kristus yang satu, yang diikat oleh karena roh hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami aturkan puji syukur doa permohonan kami. Amin. Selamat malam, sampai ketemu di bulan yang akan datang. Terima kasih.